keputusan paling mengejutkan dalam sejarah timnas Indonesia akhirnya diumumkan. Patrick Kluivert, pelatih kepala Garuda, membuat langkah yang langsung menggemparkan jagat sepak bola nasional. 5 nama besar yang selama ini menjadi andalan, tiba-tiba saja tidak masuk dalam daftar skuad untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mies Hilgers, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan. 5 pemain yang selama ini dianggap sebagai wajah masa depan timnas, kini harus rela tersingkir dari rencana besar Kluivert. Bagi publik Indonesia, ini bukan keputusan biasa. Ini adalah keputusan yang memukul hati jutaan fans. Marcelino, pemain muda yang disebut sebagai mutiara Garuda. Hilgers, bek kokoh yang diharapkan jadi tembok masa depan. Ivar Jenner, gelandang pekerja keras yang jadi motor lini tengah. Pratama Arhan, sang eksekutor bola mati yang selalu dielu-elukan. Dan Rafael Struijk, penyerang muda yang digadang-gadang sebagai striker masa depan. Semua nama itu mendadak hilang, seakan sejarah manis mereka dilupakan begitu saja. Lalu, apa alasan Kluivert? Ia berbicara tegas dan dingin. Baginya, sepak bola bukan soal nama besar atau popularitas. Timnas harus berisikan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun disiplin taktik. Kluivert menilai ada pemain yang performanya menurun drastis, ada yang tidak mampu mengikuti instruksi dengan konsisten, bahkan ada yang mentalnya goyah saat menghadapi tekanan tinggi. Namun yang paling kontroversial adalah soal minimnya menit bermain. Kluivert menyoroti bahwa sebagian pemain yang ia coret jarang dimainkan di klub masing-masing. Minim jam terbang membuat kondisi mereka tidak ideal, ritme pertandingan hilang, kebugaran menurun, dan mental kompetitif luntur. Saya tidak bisa bertaruh dengan pemain yang tidak bugar. Piala Dunia bukan tempat untuk eksperimen, tegas Kluivert. Ucapan itu bagaikan bom yang meledak. Fans marah, kecewa, dan merasa kehilangan. Tapi di tengah badai kontroversi, muncullah sosok Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang berdiri tegak di belakang Patrick Kluivert. Erick tahu keputusan ini pahit, bahkan bisa memecah belah opini publik. Namun bagi Erick, inilah langkah berani yang harus diambil. Ia menyebut bahwa pelatih harus diberi kebebasan penuh untuk memilih pemain sesuai kebutuhan taktiknya. Erick menegaskan, kalau kita mau bicara Piala Dunia, kita harus berani keluar dari pola lama. Tidak ada tempat untuk pemain yang tidak siap. Saya mendukung penuh Patrick Kluivert. Dukungan Erick Thohir ini semakin memperkuat posisi Kluivert. Bagi Erick, masa depan timnas Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang mimpi besar yang sudah lama diidamkan. Membawa merah putih tampil di Piala Dunia. Ia tidak ingin lagi melihat Indonesia hanya jadi penggembira di ajang besar. Ia ingin revolusi nyata. Dan revolusi itu dimulai dengan keputusan keras, bahkan kejam, untuk mencoret 5 pemain besar. Kluivert pun sudah menyiapkan jalan barunya. Ia memilih formasi 3-4-2-1 yang menuntut fisik luar biasa dan disiplin total. 3 bek tangguh akan menjaga kedalaman sekaligus membangun serangan dari bawah. 4 gelandang dinamis akan menjadi mesin tempur, mengombinasikan kekuatan bertarung dengan kreativitas serangan. 2 gelandang serang bebas akan menusuk dari berbagai arah. Sementara di lini depan, hanya ada 1 syarat. Striker yang haus gol, agresif, dan tak pernah puas. Strategi ini jelas bukan tanpa risiko. Jika gagal, Patrick Kluivert akan dihujat, dan Erick Thohir pun ikut terseret dalam badai kritik. Fans pasti akan menuding mereka sebagai biang kegagalan. Tapi jika berhasil, ini akan dikenang sebagai titik balik sejarah. Sebagai momen di mana Garuda bangkit, berani melawan zona nyaman, dan melangkah menuju panggung dunia. Inilah wajah baru timnas Indonesia. Wajah yang tak kompromi, tanpa belas kasihan. Nama besar tidak lagi menjamin tempat di skuad. Hanya pemain yang fit, tajam, disiplin, dan siap mati-matian demi merah putih yang bisa bertahan. Keputusan ini pahit, menyakitkan, penuh kontroversi. Tapi dari sinilah revolusi dimulai. Patrick Kluivert berdiri tegak, dan di belakangnya Erick Thohir memberi dukungan penuh. Mereka tahu badai kritik akan datang. Mereka tahu ada jutaan fans yang kecewa. Tapi mereka juga tahu, sejarah tidak pernah ditulis oleh orang-orang yang bermain aman. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani mengambil risiko, meski dicaci, meski dihujat, meski ditentang. Dan hari ini, risiko itu sudah diambil. Marcelino, Hilgers, Struijk, Ivar, dan Arhan boleh saja tersingkir. Tapi Garuda terus terbang. Semakin tinggi, semakin kuat, dan semakin dekat dengan mimpi abadi. Tampil di Piala Dunia. Inilah revolusi Garuda. Kontroversial, emosional, penuh pengorbanan. Tapi mungkin, hanya dengan cara inilah,
Indonesia bisa menorehkan sejarah yang tak akan pernah dilupakan.